Sebelum nyimak alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel, jangan like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Pertempuran melalui surga, bab 1201, lakukan. Mata Xiaoyan cerah karena munculnya api esensi dari api pembakaran 3000. Orang tua King Hua, yang telah mengamati dari jarak dekat, berubah menjadi sosok buram pada saat dia memindahkan ke api esensi dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening saat melihat iblis tua King Hua bertindak begitu cepat. Matanya berkedip, tapi dia tidak segera bertindak. Meskipun api esensi telah muncul, masih ada 3 sesepuh terhormat dari aula jiwa yang melihat niat buruk. Tidak mudah untuk merebut api ini. Kecepatan iblis tua King Hua sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan naga api hitam pekat. Ekspresi panas melintas di matanya. Doki yang besar dan perkasa melonjak dari telapak tangan dan meraih naga api. Kamu mencari kematian. Doki dari iblis tua King Hua baru saja dipanggil ketika beberapa tangisan dingin tiba-tiba terdengar bahkan sebelum dia bisa melakukan kontak dengan api esensi. Segera, gelombang suara logam yang berderak ditransmisikan. Angin yang gelap dan dingin menusuk punggung iblis tua King Hua. Setan tua King Hua sedikit mengerutkan kening saat merasakan kekuatan ganas ini. Tubuhnya berkedip, dan dia buru-buru menghindar. Setelah itu, matanya sedingin es saat dia melihat orang berpakaian hitam yang telah turun tangan. Orang lain tidak diizinkan untuk menyiarkan hal-hal yang diinginkan Hall of Soulsku. Orang berpakaian hitam itu tertawa dingin. Lebih dari itu rantai hitam pekat berlama-lama di sekitar tubuhnya seperti ular berbisa. Pekikan spiritual yang tajam terus dikirim dari rantai. Saya akan mengawasinya. Kalian semua harus bertindak dan merebut api esensi. Orang berpakaian hitam, yang telah menyerang iblis tua King Hua, beralih kedua lainnya Dozuns berpakaian hitam. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti. Kedua Dozuns berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka menggali menuju api esensi. Ekspresi iblis tua King Hua sedikit berubah saat melihat aksi kedua orang ini. Kakinya baru saja melangkah keluar ketika lebih banyak lagi dari rantai hitam pekat memotong udara. Mereka membawa aura tajam dan dingin yang merusak seluruh titik vitalnya. Bajingan! King Hua tua segera mengeluarkan kutukan pelan-pelan saat rantai hitam gelap ini diterapkan. Namun, dia tidak berani meremehkannya. Doki melonjak saat ini. Menggunakan tangan kosong, dia memulai pertarungan yang sulit dengan Dozun yang berpakaian hitam itu. Sementara iblis tua King Hua direcoki, kedua Dozun berpakaian hitam itu mengelilingi naga api kecil berwarna hitam pekat itu di belakang yang lain di depan. Mata mereka bertukar pandangan satu sama lain, dan jari-jari mereka berkedip. 10 rantai yang agak kecil, hitam pekat keluar dari lengan baju mereka dengan suara berdentang. Setelah itu, mereka dengan kejam mengkonsolidasikan api esensi dari api 3000 pembakaran. Ukuran naga api kecil itu masih cukup mengesankan, berukuran sekitar 10 kaki. Meskipun ukurannya jauh lebih rendah dari dirinya sebelumnya, aura destruktif yang samar-samar hadir di sekitar seseorang menyebabkan takut untuk meremehkannya bahkan sedikit pun. Kilatan tajam melintas di atas mata api 3000 yang membakar dalam menghadapi serangan gabungan dari dua Dozuns berpakaian hitam. Hari ini, ia lolos dari segel 3 kepala besar dengan banyak kesulitan. Tidak disangka bahwa ia telah dipaksa untuk meninggalkan tubuh aslinya oleh individu ganas dari Hall of Souls tepat setelah ia melarikan diri. Entah, api hitam menutupi seluruh tubuh 3000. Api yang membara. Ia membungkus ekor naganya, yang berubah menjadi petir hitam. Itu berjalan menuju Dozun berpakaian hitam di depannya. Dozun berpakaian hitam itu sedikit terkejut saat dia melihat 3000 Burning Flame membalas. Nasib Old Mugu sebelumnya telah membuatnya takut meremehkan nyala api. Segera, dia membungkus lengan bajunya. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam-hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Mereka seperti ular piton raksasa karena disambut dengan keras dengan api 3000 pembakaran. Dentang-dentang-dentang, bentrokan sengit antara kedua belah pihak menyebabkan percikan api. Segera, gelombang demi gelombang suara metalik yang jernih muncul. Rantai piton yang ganas benar-benar terpisah setelah menghadapi serangan 3000 Burning Flame. Binatang ini sangat kuat. Meskipun jantung Dozun berpakaian hitam ini dipenuhi dengan kehati-hatian,
pingsan saat berhubungan agak melebihi harapannya. Segera, langkah kakinya bergerak dan tubuhnya buru-buru mundur. Namun, dia baru saja menunjukkan tanda-tanda mundur ketika ruang itu bergoyang. 3000 burning flame hitam gelap menutup keluar dari ruang angkasa. Setelah itu, disertai dengan aura destruktif yang melesat ke arah jantung Douzun yang berpakaian hitam, seperti panah anak yang terlepas dari busur. Serangan yang sangat sengit dari 3000 api yang terbakar ini telah membangkitkan aura yang ganas di dalam hati Douzun yang berpakaian hitam ini. Sejak kapan dia dipaksa dalam keadaan seperti itu selama bertahun-tahun ini? Aura ganas ini baru saja melonjak di dalam hatinya ketika Douzun yang berpakaian hitam tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kabut yang luas, kuat, hitam pekat, dan dingin menyembur dari tubuhnya. Setelah itu, dia mengeluarkan pukulan tanpa ampun. Bang! Pukulan itu ditembakkan dengan naga api. Terjadinya menggemuruh di wilayah bintang. Gelombang api panas menyapu seperti kilat. Kasar, ekspresi Douzun yang berpakaian hitam berubah seketika setelah tabrakan di antara keduanya. Seteguk darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan. Setelah tabrakan ini, dia akhirnya mengerti betapa menakutkannya 3000 Burning Flame ini. Meskipun 3000 Burning Flame telah melemah setelah mengalami berbagai pertempuran, kekuatan pemusnahannya masih berhasil menghancurkan pertahanannya dengan cara yang mudah dalam sekejap. Kaki Douzun yang berpakaian hitam terus melangkah mundur. Sesaat kemudian, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang agak tertidur. Wajahnya dipenuhi syok. Tidak heran Old Mugu bahkan tidak bisa menerima pukulan lebih awal. Kekuatan destruktif ini terlalu sulit untuk diblokir. Meskipun Douzun berpakaian hitam terluka parah, nyala api hitam gelap dari api 3000 pembakaran juga menjadi jauh lebih gelap. Jelas, serangan tadi telah menghabiskannya. Serang, itu tidak akan bertahan lama. Douzun berpakaian hitam itu menyeka darah yang menetes dari sudut mulut. Dia melihat nyala api di tubuh api 3000 terbakar tiba-tiba menjadi redup. Sukacita melonjak di matanya yang terkejut saat dia berteriak kepada temannya. Douzun lainnya dari Hall of Souls juga mengangguk setelah mendengar ini. Namun, setelah pengalaman sebelumnya, mereka jauh lebih berhati-hati. Dia menyamakan lengan bajunya dan roh yang tak terhitung banyaknya, tertutup kabut hitam, muncul. Setelah itu, mereka melonjak menuju 3000 api terbakar dari segala arah. Dari kelihatannya, dia bermaksud menggunakan ledakan jiwa untuk benar-benar menghabiskan kekuatan yang tersisa dari api pembakaran 3000. Meskipun taktik ini kejam, namun harus dikatakan bahwa taktik itu cukup efektif. Di bawah tuduhan bunuh diri dari roh-roh yang tak terhitung jumlahnya, api 3000 terbakar hanya bisa terus mengelak. Namun, api hitam pekat di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih pucat. Rupanya menunjukkan tanda-tanda kembali ke jenis api ungu hitam di masa lalu. The 3000 Burning Flame terus menghindari ledakan jiwa saat gemuruh marah di udara. Melihat pemandangan ini, Old Mugu dan Douzun berpakaian hitam, yang telah menderita kerugian besar di tangan 3000 Burning Flame, juga menghela nafas lega. Jika keempat Douzuns tidak dapat menangani 3000 Burning Flame meskipun bertindak bersama, mereka pasti akan dihukum ketika mereka kembali. Xiao Yan di pengamatan mengamati 3000 Burning Flame yang dipaksa untuk mengelak oleh taktik Douzuns dari Hall of Soul. Tiba-tiba terdengar, saat ini, dia bisa merasakan 3000 Burning Flame semakin lemah. Hal-hal buruk, tidak disangka orang-orang dari Hall of Souls ini akan sekejam ini. Mereka menggunakan taktik seperti itu untuk menghabiskan kekuatan 3000 api yang membakar. Jika ini terus berlanjut, api 3000 pembakaran kemungkinan akan mendarat di tangan mereka. Qi Yuling di samping berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi serius yang tidak biasa. Apakah guru dan yang lainnya tidak memerdekakan diri mereka sendiri? Cao Ying mengerutkan kening dan bertanya. Wilayah bintang ini tidak dapat menampung begitu banyak elit Douzun. Awalnya, wilayah bintang seharusnya runtuh segera setelah orang-orang ini masuk. Namun, dari kelihatannya, ketua asosiasi ketiga sedang menstabilkannya. Saya pikir mereka seharusnya bisa membagi perhatian mereka dan segera masuk, Qi Yuling menjawab. Apa yang harus kita lakukan? Api 3000 terbakar sepertinya tidak akan bertahan lama. Chen Dan dengan lembut bertanya. Serahkan padaku. Tawa tiba-tiba ini menyebabkan Qi Yuling dan yang lainnya terkejut. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan, hanya untuk melihat bahwa dia memiliki wajah yang penuh senyuman.
Penatua pertama Qiyuling, bolehkah saya mengundang Anda untuk campur tangan dan memblokir Old Mugu dan Dou Zun yang terluka lainnya dari aula jiwa? Xiao Yan melihat sekeliling saat dia bertanya. Old Mugu dan Dou Zun berpakaian hitam itu terluka parah. Tidak sulit untuk memblokir mereka. Qiyuling ragu-ragu sebelum menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, aku harus merepotkan penatua pertama Qiyuling sehubungan dengan mereka berdua. Serahkan Dou Zun terakhir dari Hall of Souls dan 3000 Burning Flames padaku, Xiao Yan sedikit tertawa. Bisakah kamu mengatasinya? Qiyuling terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera bertanya dengan agak ragu. Meskipun dia tidak memiliki komentar tentang kemampuan penyempurnaan pil Xiao Yan, ini saat ini bukan penyempurnaan pil. Sebaliknya, itu adalah pertarungan yang nyata. Dari tampang aura Dou Zun dari Hall of Souls, yang bertarung melawan 3000 Burning Flame, dia seharusnya menjadi ahli yang berkuasa telah mencapai bintang 3 Dou Zun. Dengan kekuatan Xiao Yan, melawannya dan menjanjikan dengan 3000 Burning Flame bukanlah tugas yang santai. Xiao Yan tersenyum menjawab keraguan Qiyuling. Dia menjentikkan ikon dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia berubah menjadi sosok manusia emas. Mengejutkan wayang langit-langit yang telah berevolusi setelah mengalami banyak pil lightning. Qiyuling kaget saat melihat wayang langit dengan kilau emasnya. Dia perlahan mengangguk. Itu mungkin dia merasakan sedikit bahaya darinya. Karena Anda yakin, saya akan menyerahkan 3000 api terbakar dan Dou Zun dari Hall of Souls kepada Anda. Ini secara alami akan lebih baik jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk memerintahkan 3000 api yang membara. Qiyuling memandang Xiao Yan dalam-dalam. Dia secara alami sadar bahwa Xiao Yan sangat tertarik pada api 3000 pembakaran. Xiao Yan sambil tersenyum mengangguk. Dia tidak mengucapkan kata-kata tambahan yang tidak perlu. Kakinya melangkah melewati ruang kosong, dan membawanya ke arah Dou Zun dari Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat. Wayang langit di sisinya berubah menjadi cahaya keemasan yang mengikuti di belakang. 3000 api terbakar, kamu milikku. Panasnya gunung api yang sulit melintas di mata Xiao Yan saat dia menyaksikan naga api hitam kecil. Pertempuran melalui surga, bab 1202 segel. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Old Mugu telah merasakan Xiao Yan saat sosoknya melintas ke depan. Segera, mata Old Mugu menjadi dingin saat dia berteriak dengan tegas. Xiao Yan tidak mendengar atau merepoting tangisan Mugu tua. Dia membawa wayang langit dan melepaskan kecepatannya secara maksimal. Dia memblokir menuju Dou Zun dari Hall of Souls yang memblokir api 3000 pembakaran. Bunuh dia. Niat membunuh yang sangat melonjak ke mata Old Mugu saat dia melihat Xiao Yan mengabaikan tangisannya. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam kepada Dou Zun yang berpakaian hitam, yang telah terluka oleh 3000 Burning Flame sebelumnya. Dou Zun berpakaian hitam itu mengangguk setelah mendengar teriakan Old Mugu. Keduanya secara bersamaan keluar pada saat yang bersamaan. Douki mereka yang besar dan perkasa menyebabkan gelombang riak muncul. Tubuh keduanya baru saja bergerak tidak jauh ketika ruang di depan mereka terdistorsi. Sesosok perlahan muncul dan memblokir keduanya. Qiyuling, pergilah. Wajah Old Mugu menjadi dingin saat dia berteriak saat melihat Qiyuling muncul di hadapannya. Qiyuling hanya tertawa dingin di hadapan wajah dingin Mugu tua. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Douki di dalam tubuhnya dilepas tanpa ditahan. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia memutar menuju Old Mugu. Ekspresi Old Mugu sedikit berubah saat melihat Qiyuling konstruksi. Dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Qiyuling. Matanya segera beralih ke Dou Zun yang berpakaian hitam di sisinya. Dia menyarankan dengan suara yang dalam, ayo serang bersama dan jaga orang tua ini. Dimengerti. Dou Zun berpakaian hitam itu juga mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga terluka parah. Kekuatan pemusnahan khusus dari 3000 Burning Flame telah menyebabkan bagian dalam tubuhnya terluka parah. Dengan kondisinya sekarang, dia tidak bisa bertarung sendirian dengan Qiyuling. Itu adalah pilihan terbaik bagi mereka berdua untuk bertarung bersama. Senyuman dingin melintas di mata Qiyuling saat dia melihat kelompok Old Mugu menyerang bersama. Dia tidak mundur. Sebaliknya, dia mendekati mereka dengan sikap yang lebih ganas.
Dou Zun berpakaian hitam yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan iblis tua King Hua juga merasakan saat kelompok Xiao Yan bertindak. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia mencoba melarikan diri dari pertempuran. Namun, iblis tua King Hua terus mengganggunya. Sial sekali. Saya bertemu orang tua Yao Chen saat itu ketika mencari api surgawi. Sekarang, saya telah bertemu dengan muridnya saat melakukan hal yang sama, lupakan saja. Mungkin saya yang dulu tidak memiliki nasib seperti itu. Kali ini, saya akan membantu anak kecil ini karena persahabatan saya dengan Yao Chen. Setan tua King Hua melirik Xiao Yan, yang mengangkut menuju api 3000 pembakaran. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya sebelum dia menyerang ke depan. Dou Qi melonjak saat dia dengan tegas mengganggu Dou Zun yang mendandani hitam itu. Kabut hitam terus-menerus melonjak dari lengan aula jiwa Dou Zun terakhir ke segala arah. Bagian dalam kabut hitam tampaknya dipenuhi dengan jiwa yang tak terhitung banyaknya. Mereka tercurah, seperti badai. Setelah itu, mereka meledak di tubuh api dari 3000 api yang membakar, nyala api menyebabkan api hitam pekat itu bergetar. Segera, api pembakaran 3000 ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Hati Dou Zun dari aula jiwa menghela nafas lega saat mereka menyaksikan api ungu hitam yang surut dari api 3000 terbakar. Namun, tepat ketika dia akan melepaskan jiwa untuk menghancurkan dirinya sendiri, angin yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya, menyebabkan ekspresi berubah. Dentang, sementara ekspresinya telah mengalami perubahan drastis, pakaian di punggungnya robek dan kabut hitam diaglomerasi menjadi rantai yang dengan keras mengalir keluar. Setelah itu, gelombang suara logam yang jernih menggema di udara. Bang! Meskipun rantai telah memblokir serangan itu, kekuatan sisa masih mengejutkan Dou Zun ini dari Hall of Souls sampai dia mundur 2 langkah terus-menerus. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok berwarna keemasan berdiri di mana dia mundur. Bocah, apakah kamu lelah hidup? Dou Zun dari Hall of Souls menyapu matanya. Dia melihat wayang langit berdiri di belakang Xiao Yan saat dia menyampaikannya dengan suara dingin. Menyerang. Xiao Yan samar-samar melirik Dou Zun sebelum dengan pemerintahan yang lembut. Bang! Setelah terdengar bunyinya, kaki wayang langit-langit segera mendorong udara kosong. Xiao Yan bisa mendengar suara teredam, dan boneka itu muncul di depan Dou Zun dari aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengangkat kepalan logam berwarna emasnya dan menciptakan angin menakutkan yang dengan keras menghantam kepala Dou Zun. Ekspresi Dou Zun dari Hall of Souls sedikit berubah ketika dia melihat ruang runtuh di mana tinju wayang langit lewat. Dia tidak berani meremehkannya karena dia buru-buru menggunakan semua kekuatan untuk menghadapinya. Bang! Xiao Yan hanya tersenyum begitu melihat Dou Zun dari Hall of Souls bertarung dengan Sky Demon Puppet. Kepalanya menoleh ke 3000 api terbakar di jarak yang dekat. Saat ini, nyala api di tubuhnya tampak agak redup. Namun, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatan gelombang bintang merembes keluar dari ruang kosong di sekitarnya. Setelah itu, mereka diserap oleh 3000 api terbakar ke dalam tubuhnya. Setelah kekuatan bintang ini mengalir, nyala api di tubuhnya secara bertahap semakin kuat. Sungguh layak menjadi api abadi. Xiao Yan merasa sedikit kagum di hatinya saat melihat adegan ini. Memang ada alasan mengapa api 3000 terbakar ini disebut api abadi. Jika itu terus menyerap kekuatan bintang-bintang, sepertinya itu akan memulihkan kekuatan dalam waktu singkat. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Itu tidak boleh dibiarkan terus menyerap kekuatan bintang. Xiao Yan melangkah melalui ruang kosong saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia berkedip dan muncul di depan 3000 Burning Flame. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu benar-benar melilit 3000 api terbakar. Mata 3000 api terbakar sedingin es saat memandang Xiao Yan di depannya. Pada saat nyala api hijau giok naik, pandangan menjadi sedikit tertegun. Segera, keinginan yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya. Meskipun tidak tahu apa yang menyala hijau giok setelah disegel selama bertahun-tahun, cuacanya mengatakan bahwa jika itu bisa menyalakan api, tidak perlu lagi takut pada 3 kepala besar dari Menara Pil. Ekspresi keinginan di mata 3000 Burning Flame juga tertangkap di mata Xiao Yan. Dia tanpa sadar ketenangannya. Saat itu, ketika Flame Heart Valen melihatnya,
itu juga merasakan emosi ini. Satu-satunya perbedaan adalah api jantung yang jatuh tidak menampilkan keinginannya yang mencolok seperti api 3000 yang membakar. Apakah Anda bisa menyalakan api surgawi? Saya akan ditentukan oleh kemampuan Anda. Xiao Yan tertawa. Cahaya perak melintas di bawah kaki dan gemuruh menggelegar-menggelegar di udara. Dia muncul di atas kepala 3000 Burning Flame dengan gaya seperti hantu. Setelah itu, berjongkok, dikelilingi oleh api hijau giok, dengan keras dihancurkan ke arah kepala api 3000 pembakaran. Dihadapkan dengan serangan Xiao Yan ini, 3000 Burning Flame, yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tidak mau mundur. Itu mencakup ekor naganya dan menghantam tinju Xiao Yan dengan keras. Bang! Dua gelombang api yang ditekan menjadi busur saat keduanya dipanggil. Setelah itu, angin bertiup kencang dan mengguncang ruang sampai celah hitam pekat muncul. Kekuatan yang ganas dan kuat menyebabkan Xiao Yan dan 3000 Burning Flame menarik jarak. Setelah itu, 3000 api terbakar meraung ke langit. Itu melebarkan mulut naganya dan pilar api ungu hitam yang sangat menakutkan melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat pilar api ditembakkan. Dia memang bukan tandingan api 3000 pembakaran di puncaknya. Sayangnya, kondisi saat ini bahkan tidak lagi sepersepuluh dari puncaknya. Pilar api dengan cepat meluas ke mata Xiao Yan. Itu akan memasuki wilayah 10 kaki di sekitar tubuhnya ketika sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Glaze Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, itu berubah menjadi dinding api yang mengamuk. Bang! Api ungu hitam dengan keras menghantam dinding api hijau giok. Kedua api surgawi akhirnya dipanggil langsung. Mereka dengan pembohong melepaskan kekuatan penghancur mereka yang mengerikan. Pilar api dengan cepat naik menjadi gelombang riak. Namun, terlepas dari bagaimana api 3000 pembakaran menyala, dinding api hijau giok tetap stabil. Kebuntuan antara keduanya berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pilar api ungu hitam akhirnya mulai melemah secara bertahap karena kelelahan dari api 3000 pembakaran. Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat 3000 api terbakar yang agak lamban. Dinding api berwarna hijau giok tiba-tiba tersebar. Pada saat yang sama, sebuah botol giok muncul di tangan. Itu dilemparkan ke pilar api ungu hitam yang belum sepenuhnya tersebar. Bang-bang, botol giok meledak saat bersentuhan dengan api 3000 pembakaran. Cairan berwarna putih salju keluar dari situ. Cici. Cairan itu baru saja melakukan kontak dengan api ungu kehitaman ketika tiba-tiba meletus menjadi gelombang kabut putih. Aliran sedingin es yang membekukan tulang hadir di dalam kabut. Meskipun kabut putih dengan cepat menyebar karena nyala api ungu hitam, Xiao Yan tidak diragukan lagi telah menambah kematian api pembakaran 3000. Api hitam pekat di tubuhnya berubah total menjadi warna ungu kehitaman di masa lalu. Bersalju. Saat api hitam pekat yang tersisa di 3000 Burning Flame berubah kembali menjadi warna ungu hitam, kilatan tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Kilatan-kilat melintas di bawah kaki dan dia menghilang dengan cara yang aneh di tengah-tengah ruang yang beriak. Pada saat dia muncul, dia sudah berada di atas kepala api 3000 terbakar. Xiao Yan menggenggam tangannya setelah muncul. Botol giok kecil lainnya muncul di tangan. Setelah itu, dia dilemparkan dengan kecepatan seperti kilat. Itu dengan keras menghantam dahi 3000 Burning Flame. Itu pecah dengan bang, dan setetes darah emas tua perlahan muncul. Tubuh 3000 Burning Flame segera menegang ketika tetesan darah emas menyentuh dahi. Ekspresi matanya menunjukkan. Pada saat yang sama, segel aneh muncul. Samar-samar di dahi. Dari penampakan segelnya, itu sama dengan segel naga di telapak tangan Xiao Yan. Ini memang segel naga. Sukacita pembohong melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat simbol aneh di dahi 3000 api yang membara.